Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Indri Yuliasari. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan satu sihir, yaitu sihir gila, yang mainannya itu bermain sukma. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu buat teman-teman yang gak percaya urusan gaib ya, urusan sihir, guna-guna dan lain-lain, merasa itu tabu, silahkan skip video ini karena memang video ini tidak diperuntukkan untuk kalian. Aku men-share video ini untuk teman-teman yang sepaham aja. Nah, jadi ini adalah sihir gila ya, sihir yang membuat seseorang menjadi gila atau menjadi boneka dengan cara sukma yang ditarik. Dan jujur, aku sedang mengalaminya saat aku membuat video ini. Oke. Nah, teman-teman, sukma itu bisa ditarik oleh dukun. Dan gini, jangan merasa kecewa kepada Allah ketika kalian sudah beribadah banyak tapi kok masih kena sihir gitu. It's okay, nggak apa-apa, itu bagian dari ujian hidup. Karena Rasulullah pun pernah kena sihir gitu. Jadi istilahnya kalian jangan merasa ketika kalian beribadah kalian merasa nggak mungkin kena gitu. Bisa kena juga gitu. Nah, sukma kita itu ada tujuh lapis gitu. Itu adalah kayak pendirian kita dan aura wajah kita. Jadi dukun itu bisa menariknya untuk tujuannya tuh bisa gini. Tujuannya dua. Misalkan dia pengen merubah kepribadian kita. Misalkan yang awalnya kita ini baik jadi pemarah. Itu sukma kita ditarik satu. Terus nanti di sana itu disiksa atau didoktrin atau diapain supaya akhirnya menjadi pemarah. Lalu dikembalikan lagi ke tubuh kita, akhirnya kita berubah karakter menjadi apa yang dia inginkan. Itu yang pertama. Kalau dia pengen buat kita menjadi gila, itu dengan cara dia tarik sukma kita, entah satu atau dua atau tiga. Ya udah, sukma kita di sana dikurung dan di sini diisi jin. Akhirnya dia gila. Gitu. Karena ya itu, karena kan diisi orang lain gitu kan. Nah, gimana cara sembuhnya dari sihir ini? Jujur, aku sampai hari ini sih masih berusaha. Jadi gini, kalau aku ini kan sihirnya Dayak ya, sihir Dayak. Jadi sihir dari dukun Dayak yang mengharuskan korban untuk melawan sendiri mereka. Jadi ini perdukunan dan harus melawan sendiri. Jadi kita yang harus beribadah untuk supaya kita kuat di sana melawan. Akhirnya kita bisa lepas sukma kita. Tapi aku nggak tahu sih kalau dukun-dukun di daerah lain gimana. Tapi intinya sih kalau misalkan kita pengen sembuh dari penyakit sukma kayak gini, kita harus beribadah. Walaupun saat sukma kita ditarik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, itu pasti berat banget. Seperti yang aku alami saat ini, coba kalian, aku nih bicara pun agak berat juga ya. Jadi gini, sukma kita itu bisa ditarik di saat kita sadar seperti ini kayak aku ini, atau di saat kita tidur. Aku biasanya sih harus tidur dulu baru ditarik, baru aku kayak di sana diberikan serangan-serangan, entah aku mau dipukul, entah aku mau didoktrin gitu, macam-macam. Nah, kalau sukma kita disakiti di sana dan dikembalikan lagi ke raga kita, itu otomatis raga kita ikut sakit, tapi tidak ada luka. Contoh, kita di sana dipukulin orang, kita dibalikan ke raga, badan kita sakit, tapi nggak ada lukanya, gitu. Karena yang terluka itu jiwa kita, ngontak ke raga kita. Nah, ini adalah suatu tindak kriminal, tapi tindak kriminal yang tidak ada bukti, gitu. Bayangkan, misalkan nih sukma kita ditarik nih setiap hari dan dipukuli di sana, disiksa di sana, sama aja kan itu kayak tindak kriminal, tapi nggak ada bukti. Dan menurutku ini lebih sadis sih, karena nggak ada bukti, kita nggak bisa ngelapor. Dan makanya perlu ada orang yang men-share ini sih, gitu. Makanya aku men-share ini. Cara mengobatinya ya pertama pasti kita harus beribadah lebih kuat. Walaupun kita mengambang-ngambang ya ketika ditarik sukma itu, kita tuh kayak nggak fokus dan berat untuk menjalani hari-hari, karena kan sukma kita hilang gitu kan. Kita beribadah lebih kuat, habis beribadah kita cari orang yang bisa ngobatin. Itu dua hal itu aja sih, orang yang bisa narik lagi sukma kita ke raga kita gitu.
Dan apa yang dirasakan ketika sukma itu ditarik? Yang dirasakan adalah, yang kurasakan saat ini adalah berat untuk menjalani aktivitas. Kayak ngerasa apa ya? Pusing, terus kayak nggak bisa mikir, kayak pikiran tuh kayak di luar gitu. Terus eh, agak lambat untuk merespon misalkan orang ngajak ngomong, pusing, dan intinya berat beraktivitas sih nggak kayak biasanya, dan kita akan merasa nanti denyutan di kepala kita ketika sukma itu mau ditarik. Makanya perlu ya teman-teman untuk kalian itu setiap hari berdoa agar terhindar dari hal-hal seperti ini, karena menurutku dari semua sihir yang aku rasakan, sihir ini yang paling rumit cara penyembuhannya, karena kan dia mainnya sukma, diri kita gitu yang diambil. Jadi ya apa ya, rasa kehilangan diri sendiri itu lebih sakit daripada kita kehilangan apapun yang kita punya gitu, karena diri kita sendiri itu sangat berharga, dan itu yang diambil, dan dia mau ngubah itu yang awalnya misalkan kita baik, mau dia bikin jahat gitu, bisa dengan sukma itu. Oke, udah sampai situ dulu karena kepalaku agak berat ya, aku mau share ini aja. Terima kasih sudah menonton, makasih, dadah.